Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita pada pembahasan kitab Ahadisul Akhlaq, hadis-hadis seputar akhlak, buah karya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala wa ra'ah, di mana kita telah sampai pada pembahasan yang ke-15 pada tema La Tahdhab, jangan marah. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang mulia, yang menjunjung tinggi keluhuran akhlak, yang menganjurkan kepada kita untuk menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, baik dalam tutur kata kita, baik dalam perbuatan kita, serta melarang kita dari akhlak-akhlak yang buruk, baik dalam tutur kata maupun dalam perbuatan. Ini menunjukkan keindahan agama Islam, kesempurnaan agama Islam yang menjadikan kita semakin cinta kepada Islam, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq aw salihal akhlaq." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku diperintahkan, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus bangga menjadi seorang muslim, harus senang, gembira, ya, memiliki agama sesempurna Islam dan seindah Islam. Dan di antara akhlak yang baik yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini termasuk salah satu pilar utama dalam akhlak, yaitu Islam menganjurkan kepada kita untuk mengerem amarah kita, menahan, ya, emosi kita. Oleh karenanya, tatkala datang seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wassalam, seraya mengatakan, "Ausini, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku." Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepadanya dengan kalimat yang singkat. La tahdhab, jangan marah. Faraddada miraran, orang itu minta lagi, "Ya Rasul, ya berikanlah wasiat kepadaku." Maksudnya kurang gitu ya. Maksud cuma begitu aja gitu. Maka orang ini minta lagi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dalam wasiatnya. Beliau mengatakan, La tahdhab, jangan marah. Ini hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekhul Albani dalam Sahihut Tarhib wa Tarhib, ya, ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ausini, berikanlah wasiat kepadaku." Lalu Nabi mengatakan, La tahdhab, jangan kamu marah. Lalu orang tersebut berkata, "Fafakkartu hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala." Aku merenungi
aku memikirkan baik-baik apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Ternyata benar bahwa amarah, emosi, ya, itu adalah ya sumber segala kerusakan. Ya. Ini kecerdasan seorang sahabat ya. Ya. Mungkin awalnya tadi kok cuma gitu aja, tapi ternyata dipikir-pikir apa yang disampaikan oleh Nabi benar juga. Kenapa demikian? Karena orang yang marah biasanya ya, kalau sudah marah keluar kata-kata yang kotor, mencela, memaki, melaknat, ya, menceraikan, yang seringkali setelah marah orang menyesali perbuatannya. Ya, ini sering terjadi karena penyesalan selalu di belakang. Demikian juga orang kalau sudah marah nggak bisa mengendalikan emosinya. Bukan hanya lisan saja. Terkadang tangan. Ya, mukul, banting, mecahin. Ya. Bahkan karena seorang marah tak bisa mengendalikan emosinya, bisa sampai pada taraf menumpahkan darah. Betapa sering orang karena tidak bisa mengendalikan emosinya, akhirnya kemudian ya terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam wasiat ini sangatlah penting sekali. Kalimat yang sangat singkat, wasiat yang sangat singkat, tapi betul-betul mendalam maknanya. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala, diantaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, menjelaskan bahwa makna ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la tahdhab, jangan marah, itu mengandung dua makna, mengandung dua arti. Makna yang pertama adalah hendaknya seorang muslim melatih dirinya, membiasakan dirinya memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Ya, sabar, ya, lembut, tenang, tidak tergesa-gesa, ya, menahan emosi, dan akhlak-akhlak yang lain. Ya, jadi karena orang kalau disuruh jangan marah sama sekali, itu suatu hal yang mustahil ya. Tapi maksudnya adalah, ya, makna yang pertama adalah bagaimana kita melatih diri kita ini dengan akhlak-akhlak yang mulia, berupa sabar, lembut, hati-hati, ya, menahan emosi, tidak tergesa-gesa, ya, dan lain sebagainya. Makna yang kedua adalah kalau kita marah, udah nih, tadi kita bagaimana berusaha untuk tidak marah gitu ya, membiasakan diri kita dengan sabar dan sebagainya. Yang kedua adalah kalau memang kita sudah marah, maka hendaknya bagi kita untuk bisa mengendalikan emosi kita. Jangan sampai terlontar ucapan-ucapan yang kotor ketika marah. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terkendalikan ketika orang itu emosi. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, orang kalau biasanya marah, omong-omongannya kotor. Ya, omongannya kotor. Lihat orang-orang awam, ya, kalau sudah marah, ya, kalimat-kalimatnya kotor. Caci makin, bahkan kamus, ya, di kebun binatang muncul semuanya. Itu kalau sudah marah. Demikian juga seorang harus mengendalikan dirinya dari perbuatan-perbuatan. Jangan sampai mukul, nendang, ya, berantem, ya, banting ini, banting itu.
Apalagi kalau sudah sampai ya misalkan bawa senjata dan sebagainya, ini hati-hati. Nah, orang kalau sudah marah ya sulit dikendalikan. Ya, sulit dikendalikan. Makanya makna yang kedua ini artinya kalau orang itu sudah marah, hendaknya dia bagaimana pintar untuk mengendalikan dirinya. Jangan terbawa oleh emosi. Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang bisa menahan emosinya. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, untuk pertama melatih diri kita, melatih jiwa kita untuk memiliki akhlak yang mulia, baik berupa kesabaran, kelembutan, ketenangan. Dan yang kedua, ketika kita marah, hendaknya bagi kita untuk ya menahan emosi kita, mengendalikan amarah kita sehingga terhindar dari mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Baik. Dan selanjutnya beliau membawakan hadis tentang apa yang mesti dilakukan oleh seorang ketika dia marah. Ya, an Sulaiman ibni Surat radhiyallahu anhu qala, dari Sulaiman bin Surat beliau mengatakan, istabba rajulani inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang pernah saling mencela di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namanya orang kadang-kadang begitu, saling mencela. Fa ghadiba ahaduhuma. Akhirnya karena tadi saling mencela, marah salah satunya. Nah, ini makanya tidak boleh bagi kita untuk saling mencela. Ya, karena bisa jadi orang yang kita cela lebih baik daripada kita yang mencela. Hindari perbuatan-perbuatan mencela, mencemooh, membuli. Ya. Ini adalah perbuatan yang ya tidak diperbolehkan di dalam agama. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum laki-laki ya mencemooh, mencibir ya lelaki yang lain. Bisa jadi yang dia cibir lebih baik daripada yang menghina. Demikian juga perempuan, jangan meremehkan, menghina perempuan yang lain, karena bisa jadi yang dia hina lebih baik daripada yang menghina. Ya, karena orang kalau mencela akhirnya kemudian terjadi emosi, marah. Fastadda ghadabuh. Marahnya sangat. Hatta tafaha wajhu wa taghayyar. Sampai wajahnya ini berubah. Orang kalau sudah emosi, wajahnya serem, Pak. Ya. Ya kalau bercermin gitu, serem kadang lihat orang kalau sudah marah itu ya. Menakutkan, menyeramkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sungguh saya tahu suatu kalimat yang seandainya dia mengatakannya, maka akan hilang amarahnya. Fantalaqa ilaihi ar-rajulu fa akhbarahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Lalu ada seorang sahabat yang menyampaikan ucapan Nabi ini kepada orang tadi. Ya, yaitu disuruh untuk mengucapkan ya ta'awud. Wa qala ta'awwad billahi minasyaitan. Berlindunglah kamu dari syaitan. Kalau kamu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, insyaallah akan hilang karena amarah itu, emosi itu adalah ya dari syaitan. Faqal, tapi orang tersebut karena emosi ya, dia walaupun yang disampaikan adalah ucapan Nabi, dia mengatakan, "Atarabi ba'sun ama jenunun ana idhab." Emangnya saya ini gila, Pak? Ya udah pergi sana. Nah, ini orang kalau marah seperti itu. Padahal dibawakan ucapan Nabi itu. Ya, nggak terima dia. Makanya ini bahaya kalau orang itu marah. Seringkali kita nasihati, seringkali kita sampaikan kebenaran, ya, mental. Oleh karenanya, kalau kita ingin menasihati juga, cari waktu yang tepat. Jangan pas marah, karena biasanya kalau pas marah, seperti itu, orang sulit untuk menerima kebenaran. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini, dapat kita ambil faedah, bahwa marah itu adalah dari setan. Oleh karenanya, orang yang ingin ya untuk terlepas dari emosi, amarah, hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Hendaknya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang tercela. Ya, yang terkutuk. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon perlindungan. Karena setan ini nggak kelihatan. Mending kalau manusia kelihatan bisa kita tonjok, bisa kita usir. Tapi setan, kita nggak punya daya dan kekuatan untuk melawannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Selanjutnya, beliau membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Laisas sadidu bis-sura'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu pegulat. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya, bisa menahan amarahnya, emosinya tatkala dia marah. Ya. Orang kan biasanya menilai bahwa orang yang kuat itu ya kuat badannya, petinju, binaragawan, ya, pegulat. Ini. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki makna yang lain. Beliau mengatakan, orang yang kuat bukan orang yang kekar badannya, orang yang kuat petinju, pegulat, bukan. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya, menahan emosinya tatkala dia marah. Itu baru orang yang kuat. Betapa banyak orang yang kekar badannya, ya, atlet, petinju, ya, pegulat, petarung, tapi dia nggak bisa menahan hawa nafsu. Dia nggak bisa menahan emosinya. Maka orang yang kuat, menurut beliau, menurut Nabi kita Muhammad SAW, ya bukan orang yang kuat badan, tetapi orang yang kuat jiwanya. Dia bisa menahan hawa nafsunya. Dia bisa menahan amarahnya. Dia bisa menahan emosinya. Tatkala dia marah, dia bisa menahan lisannya. Ya. Dia bisa menahan tangannya. Dia bisa menahan kakinya. Karena biasanya kalau marah ini gatal semuanya ini. Ya. Lisan pengennya mencela, memaki.
tangan pengennya mukul, kaki pengennya nendang. Nah, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan semua itu. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, siapa yang bisa menahan amarahnya, menahan emosinya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka kelak besok Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hari kiamat kelak, di antara makhluk-makhluk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia suka. Masya Allah. Ya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma min jur'atin a'zamu ajran indawa min jur'ati ghaidin kadhamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah." Tidak ada suatu amalan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang yang menahan amarahnya ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting sekali, perlu kita fikirkan dalil-dalil seperti ini. Karena terkadang kita sebagai manusia, ya namanya manusia, kadang ya emosi, kadang yang marah, ya, marah sama istri, marah sama anak, marah sama teman, marah sama sahabat, marah sama tetangga, kerabat, marah sama orang, bahkan kadang marah sama orang yang tidak dikenal. Ya. Terkadang seperti itu muncul. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk mengingat hadis-hadis seperti ini supaya kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menahan emosi kita. Taib. Dan agar kita bisa menyikapi amarah ini dengan baik, hendaknya kita memperhatikan petunjuk dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana cara mengobati, bagaimana tips, kiat kalau kita ini sedang marah. Yang pertama tadi, yaitu hendaknya bagi kita untuk mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua adalah hendaknya bagi kita diam. Maksudnya diam dari ucapan-ucapan yang kotor, tahan ucapan-ucapan kita. Nabi SAW mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaknya dia diam. Maksudnya dia mengerem ucapannya, lisannya dari ucapan-ucapan yang kotor. Ya, tahan. Termasuk yang perlu saya ingatkan adalah hendaknya bagi kita ketika marah, hati-hati dari menjatuhkan talak. Sering terjadi, ya, tengkar sama keluarga, tengkar sama istri, akhirnya apa? Keluar kata-kata talak yang selanjutnya biasanya nyesel. Ya, menyesal di kemudian hari. Demikian juga ketika seorang itu marah sama anak, terkadang keluar kata-kata doa yang tidak bagus untuk anak. Ya, anaknya bandel misalkan, malah didoain kewalat, kena musibah, dan sebagainya. Hati-hati. Ya. Maka yang pertama, hendaknya bagi kita untuk diam. Maksudnya menahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak benar. Yang kedua, yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk duduk. Kalau lagi berdiri, hendaknya duduk.
Kalau belum berhenti juga marahnya, hendaknya bagi kita untuk berbaring. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekhul Albani, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'." Apabila salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kalau hilang, alhamdulillah. Kalau enggak, belum hilang juga, maka hendaknya dia berbaring. Ya. Artinya kita semakin jauh dari apa yang membuat kita marah. Ya. Karena kalau kita masih dekat, kita mendengarkan ucapan dia, ini bikin gemuruh hati kita, bikin emosi kita beludak, tidak tertahankan. Maka hendaknya bagi kita untuk menjauh, ya, dan merubah posisi. Orang kalau berdiri, ya tadi, pengennya mencaci, pengennya mungkin nonjok, tapi kalau dia duduk, ya lebih mereda. Apalagi kalau dia berbaring. Dan yang lebih bagus lagi, kita menjauh. Jadi nggak dengar omelan-omelannya, ya, nggak dengar ucapan-ucapannya. Karena kalau masih dengar, biasanya kadang emosi lagi. Hendaknya menjauh. Ya, taib. Jadi intinya beberapa kiat yang perlu kita lakukan ketika marah. Pertama adalah ta'awud, mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena marah itu adalah dari setan. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk menahan lisan kita, mendingan diam, ya, hati-hati dari ucapan-ucapan yang kotor. Yang ketiga, hendaknya kita merubah posisi, menjauh. Ya, kalau yang tadi berdiri, hendaknya duduk, ya, atau berbaring. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau juga membawakan beberapa hadis tentang anjuran bagi kita memiliki sifat ketenangan. Ya, yakni cara agar kita biar bisa menahan emosi, nggak marahan, adalah bagaimana kita membiasakan diri kita ini dengan sifat lembut, tenang, nggak tergesa-gesa, gerusa-gerusu, kata orang Jawa. Nabi SAW mengatakan, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Berhati-hati itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tergesa-gesa itu adalah dari setan. Ya. Nah, jadi orang kalau hati-hati, tenang, segala sesuatu difikir akibatnya, ini biasanya akan lebih selamat daripada orang yang nggak pakai mikir, ngomong nggak pakai mikir, melakukan nggak pakai mikir, ya, tergesa-gesa. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-samtul hasan, wat tu'adah, wal iktisad, juz'un min arba'atin wa ishrina juz'an minan nubuwah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, akhlak yang baik, kemudian tu'adah, tenang, ya, hati-hati, wal iktisad, dan bersikap sederhana, tidak berlebih-lebihan. Itu adalah satu bagian dari 24 bagian dari kenabian. Maksudnya, ini adalah akhlak-akhlak para nabi yang kita dianjurkan untuk
mengikuti akhlaknya para nabi. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk kepada mereka. Maka dengan petunjuk mereka, ikutilah mereka. Ya, maka ini pelajaran penting bagi kita, yaitu hendaknya bagi kita untuk membiasakan diri kita, menghiasi diri kita ini, ya, melatih jiwa kita dengan kelembutan. Binatang saja yang awalnya buas, sangar, tapi kalau dilatih untuk jinak bisa. Maka apalagi kita sebagai manusia yang Allah SWT muliakan kita dengan akal, ya, hendaknya bagi kita untuk melatih diri kita dengan akhlak yang baik. Akhlak itu ada dua, ada akhlak yang asli, ya, dari sananya, turunan. Ada yang akhlak yang bisa kita peroleh dengan kita berusaha, berdoa, melatih diri kita. Bisa. Ya, dan di antara cara agar kita bisa memiliki kelembutan, tidak gampang marah, adalah dengan pertama tadi melatih diri kita dengan lembut, ya. Yang kedua dengan mencontoh para nabi, mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana akhlak beliau. Lihat dalam sebuah hadis ketika ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, ya, para sahabat emosi, tapi Nabi SAW menenangkan, biarkan dulu, ya, sampai selesai. Ya, bahkan nyuruh para sahabat untuk nyiram. Setelah selesai, baru kemudian Nabi SAW menasihati, wahai hamba Allah, ini adalah masjid, tempat untuk sholat, tempat untuk zikir, tempat membaca Al-Quran, tidak pantas untuk dikencingin. Dengan kelembutan Nabi SAW tersebut, akhirnya orang Arab Badui tadi apa? Ya, menerima nasihat dari Nabi SAW. Bahkan lucunya dia mengatakan, ya Allah, sayangi aku sama Muhammad aja, yang lain jangan kamu sayang. Ya, jadi lihat di situ bagaimana kelembutan Nabi Muhammad SAW. Ya, sering beliau ada orang-orang yang kasar kepada beliau, tetapi beliau menghadapinya dengan apa? Lembut. Ini yang perlu kita tiru. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena sungguh pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Demikian juga kiat agar kita bisa menahan emosi kita, ya, adalah bagaimana kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi akhlak yang baik dan diberi perlindungan dari akhlak-akhlak yang buruk. Jangan lupa untuk berdoa. Karena kelembutan, akhlak yang baik itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tawus bin Kaisan pernah mengatakan, "Inna hadhil akhlaq manaihu yamnahu Allah may yasha'u min ibadih." Sesungguhnya akhlak itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Fa idza arada Allahu bi 'abdin khaira manahahu minha khuluqan salihah. Jika Allah menginginkan kepada seorang hamba suatu kebaikan di dunia dan di akhirat, maka Allah akan anugerahkan kepadanya akhlak yang baik. Maka perbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang baik. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berikan kepadaku, ya, akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberikan akhlak yang baik padaku kecuali hanya Engkau, ya Allah. Dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang melindungi aku, menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali hanya Engkau. Demikian juga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang buruk, dari amal-amal yang buruk, dan dari hawa nafsu yang buruk. Demikian
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbarokah ini, mudah-mudahan dengan kita mempelajari akhlak yang mulia ini, kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya akhlak yang baik, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang buruk. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.